Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar kalian? Semoga kalian semua selalu sehat dan tetap semangat belajar di rumahnya. Nah, kali ini kita masih pembelajaran kita yaitu buku tema 6, subtema 1, Aku dan Cita-Citaku, pembelajaran 2. Nah, materi yang akan kita bahas hari ini adalah daur hidup hewan muatan pelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam. Apa yang dimaksud dengan daur hidup? Anak-anak bisa buka bukunya halaman 19 ya. Daur hidup itu merupakan tahap perubahan yang dialami makhluk hidup selama hidupnya. Daur hidup dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu daur hidup hewan tanpa metamorfosis, daur hidup hewan dengan metamorfosis. Apa itu metamorfosis? Metamorfosis adalah tahap perubahan bentuk tubuh yang tampak berbeda yang dialami hewan sejak menetas atau melahirkan sampai menjadi hewan dewasa. Daur hidup tanpa metamorfosis adalah hewan tidak mengalami perubahan bentuk tubuh yang sangat berbeda. Contoh, ayam, ikan, sapi, burung, dan lain-lain. Ini kalian lihat contohnya. Ini merupakan contoh hewan yang daur hidupnya tanpa metamorfosis. Ada sapi, burung, kucing, ikan. Nah, kalian bisa lihat di sini ada ayam yang sedang bertelur, kemudian telur ayam tersebut menetas menjadi anak ayam. Nah, anak ayam ini bertubuh kecil dengan bulu-bulu halus. Semakin lama, anak ayam tumbuh semakin besar dan bulu-bulu halusnya akan berubah seperti induk ayam. Nah, sekarang daur hidup hewan dengan metamorfosis adalah hewan mengalami perubahan bentuk tubuh yang berbeda. Contohnya, kupu-kupu, katak. Jadi, kupu-kupu, katak, dan hewan yang lainnya ada yang daur hidupnya dengan metamorfosis. Daur hidup dengan metamorfosis ada beberapa jenis. Metamorfosis sempurna, metamorfosis tidak sempurna. Apakah perbedaan dari metamorfosis sempurna dengan metamorfosis tidak sempurna? Ayo kita cari tahu jawabannya. Metamorfosis sempurna adalah bentuk tubuh hewan saat lahir sangat berbeda dengan bentuk tubuh setelah dewasa. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna adalah bentuk tubuh hewan saat lahir tidak terlalu berbeda dengan bentuk tubuh setelah dewasa. Jadi kalau yang metamorfosis sempurna itu bentuk tubuh hewan saat lahir sangat berbeda dengan bentuk tubuh setelah dewasa. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna itu tidak terlalu berbeda dengan bentuk tubuh setelah dewasa. Perhatikan contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Ada kupu-kupu, nyamuk, dan juga lalat. Di gambar tersebut ada gambar kepompong. Apa itu kepompong? Kepompong merupakan bagian dari pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu. Di dalam kepompong tersebut ada ulat yang akan berubah menjadi kupu-kupu. Kepompong memiliki kulit yang keras. Ayo mengamati. Perhatikan siklus hidup atau daur hidup kupu-kupu. Nah, awalnya tadi perhatikan baik-baik. Di daun itu ada telur kupu-kupu. Kemudian telur menetas menjadi ulat. Setelah itu ulat menjadi kepompong. Nah, kepompong ini akan menetas menjadi kupu-kupu. Jadi ini terlihat jelas ya anak-anak. Dari telur, terus menjadi ulat, menjadi kepompong, sehingga menjadi kupu-kupu dewasa. Ini merupakan contoh metamorfosis yang sempurna.
Jadi, dia mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda dari kecil hingga dewasa. Yang tadinya ulat, terus menjadi kepompong. Setelah dia menjadi kepompong, menjadi kupu-kupu yang sangat cantik. Nah, sekarang kita perhatikan ini proses metamorfosis yang sempurna yang terjadi pada kupu-kupu. Awalnya telur, kemudian telur menetas menjadi ulat. Ulat berubah menjadi kepompong atau pupa. Kemudian kepompong menetas menjadi kupu-kupu muda. Setelah itu kupu-kupu muda menjadi kupu-kupu dewasa. Selain kupu-kupu yang melakukan proses metamorfosis sempurna adalah katak. Katak bertelur, telurnya menetas menjadi kecebong tanpa kaki. Setelah beberapa hari, kecebong berkaki. Kemudian, kecebong berkaki berubah menjadi katak berekor. Katak berekor berubah bentuk menjadi katak dewasa dan tidak ada lagi ekornya. Nah, selanjutnya contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Contoh hewannya ada belalang, capung, kecoa. Ini kita ambil daur hidup dan metamorfosis belalang. Dimulai dari telur, kemudian telur menetas menjadi belalang muda yang bentuknya mirip belalang dewasa. Akan tetapi, belalang muda belum memiliki sayap. Kemudian, belalang muda akan berganti kulit dan tumbuh jadi belalang dewasa. Itulah metamorfosis pada belalang. Nah, anak-anak semua, demikianlah pembahasan kita dan pelajaran kita tentang proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup mulai dari lahir atau menetas hingga dewasa, yaitu siklus hidup atau daur hidup hewan. Selamat belajar semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.